Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ide Penglingsir Putra Sukahet. Ini menarik ya, kita sekarang akan mengerucut Ratu ke hal-hal esensi yang utama yang itu memang tidak boleh hilang sebetulnya. Iya. Tetapi lagi-lagi tetap dalam kondisi pandemi harus ada protokol kesehatan yang ada di sana. Iya. Nah, Ratu tadi menyampaikan bahwa memang tawur kesanga kita tetap jalan, nasi tawur, pengerupukan kita tetap jalan, melasti tetap jalan, gitu. Iya. Seperti apa sebetulnya mungkin secara umum pembatasan-pembatasan, misalnya kita memberikan gambaran kepada masyarakat, misalnya kayak entah di pengerupukan, entah melasti ini yang harus mungkin harus ada sedikit upacara yang harus melibatkan orang lebih dari 2, bahkan lebih banyak. Ratu gimana nih Ratu? Apa yang bisa dijelaskan? Ya, kita kembali kepada sekarang yang paling penting adalah melaksanakan protokol kesehatan. Ya, kalau di pusat sekarang kan 5M. Tapi kalau di Bali 6M. 6M yaitu pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian peraturan kan, kalau melaksanakan peraturan, nah seperti itu. Tambah lagi sebenarnya kalau Ratu ya, jadi 7M sekarang, dukung vaksinasi. Dukung vaksinasi. Nah itu, ini yang harus jalan. Oleh karena itu maka dasarnya adalah protokol kesehatan, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, presiden kah, menteri-menteri kah, kemudian gubernur di Bali, lalu kita membuat sebuah kemudian patokan untuk bagaimana seperti tadi Hari Raya Nyepi itu esensinya tetap berjalan, kemudian protokol kesehatan bisa terpenuhi, ya kita bisa nanti segera sehat, ya COVID kita bisa kendalikan kan begitu, kemudian pariwisata bisa bangkit, kita bisa mengundang turis-turis mancanegara datang lagi karena Bali sudah terbebas dari COVID, kan itu tujuannya sangat mulia. Oleh karena itulah maka ini kemudian batas-batasnya seperti itu. Jadi ya edaran kita dengan Majelis Desa Adat dan PHDI Provinsi Bali diketahui oleh gubernur dan didukung oleh TNI, Polri, semuanya mendukung. Jadi ya yang nggak bener aja orangnya nggak mendukung. Nah gitu kira-kira. Orang nggak bener nggak mendukung, pasti begitu. Jadi pakai masker itu harus, pesertanya itu upacara harus pakai masker. Kemudian misalnya harus ada protokol kesehatan ininya, cek suhu kan begitu. Kemudian bahkan mungkin nanti ada kebijakan misalnya swab antigen, ya kan begitu. Jaga jarak ya minimal 1. Oleh karena itu maka jadi permintaan kita itu, instruksi kita itu adalah orang-orang yang sangat penting saja yang dalam kelibatan dalam upacara itu yang bisa hadir. Ya, sehingga dengan demikian di dalam sebuah upacara tawur kesanga misalnya 50 orang itu sudah cukup. Ya, melasti pun 50 orang sudah cukup. 50 orang tanpa ada balai ganjur seperti ini. Karena esensinya sudah pas, karena yang akan melasti itu yang harus disucikan adalah pertima-pertima, upakara-upakara, dan yang membawa beban tenan. Ya itu 50 orang, ya kita pikir sudah cukup. Cukup mewakili lah. Sudah cukup mewakili, dan itu nanti juga diatur oleh Majelis Desa Adat Kecamatan, Majelis Desa Adat kabupaten kota, ya di pantai-pantai misalnya di campuannya, kemudian jam-jamnya kan begitu. Nah, kemudian desa-desa adat semuanya itu mengatur sehingga protokol kesehatan itu memang benar-benar bisa dijamin, itu salah satunya. Kemudian juga kalau tidak penting itu jangan keluar rumah, itu tetap itu. Nah, inilah yang kemudian juga pada saat terutama ini sekarang pada saat Ngemak Geni. Nah, Ngemak Geni, Ratu sebagai Pendesa Agung dan juga sebagai Ketua FKUB Provinsi Bali dan FKUB Indonesia, jadi memang meminta protokol kesehatan itu dilaksanakan tetap. Kalau tidak penting, tidak sangat penting, jangan keluar rumah. Jadi ya misalnya untuk main-main ke pantai, kalau
Kalau sebelumnya tahun-tahun sebelum pandemi kan semakin ramai semakin bagus, ya kan itu memang. Tapi sekarang kembali lagi ke pandemi ini, kesehatan lebih utama. Ya jadi kalau nggak sangat penting jangan keluar rumah. Sehingga kita mendukung program pemerintah, kita bisa menyelamatkan kita sendiri, keluarga kita semuanya, semakin cepat semakin bagus. Jangan lalu kemudian ingin lagi pada saat itu ingin ke pantai rame-rame semuanya itu. Nah, kalau jadi kita meminta supaya ya lebih baik ya kalau tidak sangat penting jangan keluar rumah lah. Jangan keluar rumah. Jadi bukan larangan. Kalau penting ya silakan kan begitu. Apalagi ini kan biasanya 1 hari setelah ada manis nyepi. Ya. Kan biasanya harus keluar. Iya. Iya, jadi protokol kesehatan itu kan kalau tidak sangat penting jangan keluar rumah. Ya. Nah, ini berlaku. Tetapi kalau memang sangat penting ya keluarlah, misalnya apakah untuk membeli sembako, untuk melaksanakan upacara yang penting atau apalah begitu. Silakan. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Tapi mari kita yang paling penting adalah kesadaran kita untuk melaksanakan protokol kesehatan itu. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, apalagi keluarga kita mempunyai orang-orang tua atau yang mempunyai sudah sakit-sakitan di rumah, kemudian untuk masyarakat dan juga untuk bangsa dan negara. Kan kesadaran ini yang harus tumbuh oleh masyarakat semuanya. Oleh ini kesadaran ini yang harus tumbuh, oleh karena itu harus didukung, ya harus didukung. Ini semua dan memang sudah didukung. Desa-desa adat kompak mendukung. Yowane mendukung Pesikian Yowane, Pesikian Pecalang, Pesikian Krama Istri, semua TNI, Polri, semua komponen masyarakat Bali ini mendukung itu. Bahkan majelis-majelis agama, semua agama mendukung itu. Apalagi, ya kalau tidak ada yang memprovokasi mendukung itu orang nggak benar itu. Itu orang nggak benar, pasti nggak benar itu. Jadi pada prinsipnya nilai-nilai itu nilai utamanya tidak, esensinya tidak hilang, kemudian masih boleh melakukan upacara, tetapi ada pembatasan jumlah orang. Ya. Jamnya diatur sedemikian rupa, melibatkan masyarakat desa atau ya itu nanti kan ya diatur itu. Ya supaya tidak terjadi kerumunan juga. Ya. Dan ini yang penting juga. Kalau tidak perlu keluar, ya kita lebih baik di rumah. Apalagi catur berata penyepian ini bisa 100%. Oh iya, kalau catur berata penyepiannya yaitu amati karya, amati lelungan, amati lelanguan, dan amati geni. Nah, itu sudah pas dengan pandemi ini. Ya, pandemi ini jadi hening, henang, tanpa suara, tanpa polusi. Nah, bahkan Ratu ini mohon maaf, jangan-jangan ini pandemi ini secara niskala ini memang kehendak alam semesta. Supaya apa? Supaya manusia itu sekarang yang kebanyakan loba-loba mengeksploitasi alam, polusi luar biasa, supaya sadar sehingga tidak saja sehari, bahkan setahun, bahkan 2 tahun misalnya, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan cepat, mudah-mudahan alam memaafkan kita, ya kan, dengan hari raya Nyepi ini, catur berata penyepian, mudah-mudahan alam jadi soumya, bahagia. Dan kemudian COVID-19 ini segeralah berlalu. Nah, ini jadi catur berata penyepiannya itu justru sangat cocok dengan pandemi ini. Jadi nggak perlu lagi ada apalagi instruksi lain, karena memang sudah cocok. Pasti berjalan dengan sangat baik seharusnya. Kan begitu. Itu kira-kira. Nah, ini terakhir Ratu, sebelum kita menutup segmen ini, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang besok akan merayakan hari suci Nyepi, apa harapan dari mewakili dari MDA? Ya, Ratu sebagai Pendeta Agung, sebagai Ketua FKUB Provinsi Bali, bahkan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, sangat mengharapkan pemahaman, pengertian, kesadaran masyarakat semuanya. Ya, bahwa yang pertama, kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pandemi ini, ya baik pemerintah pusat maupun di daerah, presiden, para menteri dan gubernur, termasuk juga Majelis Desa Adat dan PHDI,
itu sudah memang dirapatkan, dirembukan pertemuan para ahlinya, kemudian komprehensif sehingga adalah kemudian kebijakan-kebijakan itu. Oleh karena itu, mari kita hormati, kita laksanakan itu ya dengan penuh kesadaran untuk bagaimana kita bisa menerapkan kemudian protokol kesehatan. Sekali lagi, sebenarnya untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga-keluarga kita yang kita cintai, ya, untuk masyarakat daerah kita yang kita cintai, dan bangsa dan negara yang kita cintai. Siapa lagi? Nah, disinilah pada saat pandemi begini, ya kita berbuat dan bertanya. Sekarang apa yang bisa kita perbuat untuk daerah kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, mari apa yang kita bisa kekanglah. Apa yang bisa kita tiadakanlah. Tapi apa yang harus wajib, silakan jalan. Nah, sehingga aktivitas penting tetap berjalan, protokol kesehatan pun tetap berjalan. Sehingga dengan demikian maka kita tidak terlalu jauh jatuh dari resesi ekonomi, ya kita bisa bangkit dan segera juga bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Begitu kira-kira Mas Bambang. Baik, waduh, terima kasih banyak Ida Panglingsir Putra Sukahed. Salam sehat dari kami. Salam sehat. Mudah-mudahan seluruh masyarakat nanti bisa merayakan atau melaksanakan Hari Suci Nyepi dengan kesadaran yang tinggi, dan mudah-mudahan ini juga memberi berkah ke depan, kita bisa normal kembali dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita seperti yang lalu. Matur suksma sekali lagi. Matur suksma Mas Bambang. Matur suksma pemirsa Kompas TV. Ya. Baik. Nah, saudara, demikian tadi saya bersama dengan Ida Panglingsir Putra Sukahed. Nah, setelah ini saya nanti juga akan mengajak bincang-bincang bersama dengan Sulingge untuk mengetahui bagaimana aturan dari pandangan dari agama terkait dengan perayaan Hari Suci Nyepi yang dalam masa pandemi ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi on Location. Terus ya, terus Mas Bambang. Ya.